semuanya, apa kabar? Pasti kalian hari ini sehat dan kalian bahagia karena hari ini anak-anak semuanya tetap ibadah di rumah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya Alkitabnya disiapkan dulu. Yang belum ambil Alkitab, Alkitabnya diambil. Kalau sudah, duduk manis bersama papa mama atau bersama Mbak Kung dan Mbak Utinya. Sebelum kita mendengar cerita, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini lagi kami boleh beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat beribadah dengan baik. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti dan diberkati dengan cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, ceritanya tentang apa ya hari ini? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang indahnya berbagi. Berbagi itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, berbagi itu adalah memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Contohnya, berbagi alat tulis, berbagi makanan, kemudian berbagi uang, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk berbagi kepada orang lain. Siapa di sini yang pernah berbagi dengan temannya? Wah, pintar semua. Semua sudah pernah berbagi. Nah, di Alkitab juga ada cerita seorang wanita yang mau berbagi kepada orang lain. Siapa wanita itu? Mau dengar ceritanya tentang wanita yang ada di dalam Alkitab yang mau berbagi dengan orang lain? Ceritanya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Nah, kalau mau dengar cerita tentang wanita itu, semuanya duduk diam. Duduk tenang bersama papa mama atau bersama Mbak Kung dan Mbak Uti. Kita dengarkan ceritanya. Begini ceritanya. Waktu itu Ahab adalah raja di Israel. Dan dia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel ini berasal dari bangsa yang lain. Nah, saat dia datang ke Israel, dia membawa semua patung-patung berhala dari negerinya. Dia saat di Israel juga melenyapkan semua nabi-nabi Tuhan. Isabel juga mengajak Ahab suaminya untuk beribadah kepada berhala-berhalanya. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Nabi Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata begini, Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak ada hujan di Israel pada tahun ini. Tapi sayang, Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Dia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, apa yang terjadi di Israel? Tidak ada hujan di Israel, tepat seperti yang dikatakan oleh Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun, dan dia
bersembunyi dari Isabel. Tiap hari Tuhan mengirimkan roti dan daging kepada Elia melalui burung gagak. Supaya apa? Supaya Elia dapat makan. Lalu bagaimana minumnya? Elia bisa minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian sungai itu mengering juga. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyuruh Elia pergi ke satu tempat yang bernama Sarfat. Elia berjalan untuk menuju ke Sarfat. Nah, sesampainya di Sarfat, Elia merasa lelah. Elia merasa haus. Dan Elia juga merasa lapar. Dia melihat ke sekelilingnya. Kira-kira ada nggak ya orang yang bisa membantu dia? Nah, dia melihat seorang wanita. Dan wanita ini biasanya dipanggil janda Sarfat. Dia datang ke wanita itu dan kemudian dia berkata begini, "Bolehkah ibu memberiku sedikit air dan roti?" Tapi ibu janda Sarfat itu mengatakan begini kepada Elia, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Kemudian Elia berkata lagi kepada janda Sarfat itu begini, "Masalah itu, tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Nah, janda Sarfat ini percaya dengan perkataan Elia. Dia masuk ke rumahnya dan dia pergi ke dapur, mengambil tepung yang dia miliki dan juga minyak yang dia miliki. Dia membuat kue untuk mereka bertiga. Apa yang terjadi? Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sedikit pun. Ibu janda Sarfat ini merasa bahagia, senang, karena tiap hari dia bisa memasak roti untuk anaknya dan juga untuk dia. Ya, anak-anak, itulah tadi cerita tentang janda Sarfat yang mau berbagi makanan dengan Nabi Elia. Padahal janda Sarfat ini hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, dan itu pun hanya untuk makan sekali bersama dengan anaknya. Tapi karena dia mau berbagi dengan tulus, dia mau berbagi dengan Nabi Elia, dan dia percaya kepada perkataan Nabi Elia, akhirnya apa? Tepung dan minyaknya tidak habis. Dari janda ini kita bisa belajar apa? Bisa belajar untuk berbagi kepada orang lain. Kita belajar untuk tulus memberi kepada orang lain, kepada teman kita yang misalnya butuh alat tulis, kita punya 2, kita bagi dengan mereka. Atau mungkin ada yang butuh makanan, kalau kita punya, kita bagi dengan mereka. Kita diajar untuk tidak pelit. Kita belajar dari janda Sarfat ini untuk berbagi dengan tulus. Karena dengan kita berbagi, maka kita akan
Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri cerita hari ini, ada satu ayat hafalan untuk kita hari ini. Dan anak-anak bisa menghafal di rumah, minggu depan bisa dihafalkan bersama-sama dengan kakak-kakak layan yang lain. Ayat hafalannya dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ayo kita buka Alkitab kita dari Galatia 6 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat hafalan ini. Bunyinya begini. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ulang sekali lagi ya ayat hafalannya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, anak-anak, itulah cerita hari ini. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini yang mengajarkan kami tentang memberi yang baik kepada orang lain. Kami bersyukur untuk pelajaran di mana kami boleh belajar dari janda Safat yang hanya memiliki tepung dan minyak, tapi dia mau berbagi kepada Nabi Elia. Ajarlah kami Tuhan untuk juga belajar berbagi kepada orang lain. Saat ini kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing, kesehatan papa mama, kesehatan bakul, bauti, kakak ataupun adik dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami berdoa juga untuk pekerjaan papa mama. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka juga boleh bekerja dengan baik dalam situasi sekarang ini. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan juga menolong, memakai para pimpinan, para medis, TNI, Polri untuk juga dipakai oleh Tuhan di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berkati kami semua Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada bangsa dan negara kami. Berkati juga Kota Salatiga, pemerintah Kota Salatiga, supaya mereka juga ditolong dan dipakai oleh Tuhan untuk dapat memutus rantai penyebaran virus yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.